Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini kita dipertemukan lagi sebagaimana kita ada. Kita percaya bahwa semua berkat, pertolongan, dan cinta kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Kristus, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Amsal 18 ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Saudara kekasih Kristus, di dunia ini kita menjumpai ada banyak orang yang datang ke gereja bukan untuk belajar menjadi lebih baik, bukan untuk belajar firman Tuhan supaya mereka bisa hidup melakukan firman, tapi mereka datang ke gereja untuk mencari pembenaran. Banyak orang yang cuma suka cari firman yang menyenangkan hatinya. Dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 3 berkata seperti ini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara-saudara kekasih Kristus, gini ya, giliran khotbah yang cocok, jawabannya pasti amin, thank you, puji Tuhan. Giliran khotbah yang gak sesuai dengan selera atau menyinggung perasaan mereka atau menyinggung pemikiran mereka, menyinggung kehidupan mereka, langsung responnya dalam hati nih, gak mikir tuh orang itu lagi ngomong, sembarangan aja orang itu ngomong, gitu kan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin saya pernah sharing tentang jangan malas, harus kerja, kita harus kerja. Ada yang komen kayak gitu karena dia emang malas, karena dia emang gak mau kerja, makanya dia ngomong, ih sembarangan lu ngomong, gitu saudara. Saya bingung, salahnya di mana? Padahal firman Tuhannya ada. Ada orang-orang yang datang dalam kehidupan kita, mereka datang bukan untuk butuh nasihat, mereka cuman butuh rehat. Dalam arti kata, mereka cuma butuh untuk buang sampah. Pernah didatangin orang bermasalah, dia bermasalah sama pasangannya, bermasalah di kerjaannya. Dia datang sama kita bukan buat minta nasihat, dia cuma datang buat numpahin unek-uneknya. Suami saya beginilah, istri saya begitulah, marah-marah, mertua saya beginilah. Tapi kalau giliran dikasih nasihat, lebih pintar dia. Saudara kekasih Kristus, dalam banyak kasus di dunia konseling, konselor itu pada bingung untuk menolong setiap orang yang datang mau konseling. Kenapa hal itu terjadi? Karena setiap mereka datang konseling, mereka bukan hanya datang untuk meminta nasihat, tapi mereka lebih kepada datang mau curhat, mau menyampaikan segala unek-unek, segala isi hatinya, masalahnya. Tapi giliran mau dikasih tahu tentang sesuatu yang benar, mengarahkan mereka pada hal-hal yang baik, yang positif, yang harus mereka lakukan, banyak omong mereka yang jadinya lebih pintar dari orang yang mereka datangi untuk konseling. Kalau begitu, ngapain datang? Ya enggak, kalau kamu lebih pintar, kamu bisa mengetahui apa yang menjadi solusi dalam hidupmu, ngapain kamu datang konseling? Mau buang sampah, jangan buang sampah di sini. Seperti itu kan kalau kita mau egois, mau berpikir ke sana gitu. Memang enggak ada salahnya kamu datang buang sampah atau kamu datang kasih tahu unek-unek kamu datang kamu kasih tahu masalah kamu. Memang itu salah satu tujuan kamu datang ke konselor gitu, datang konseling. Tapi saat mau dikasih tahu, saat mau dinasehati, denger juga dong. Jadi bijak saat datang ke orang bijak. Kekasih Kristus, mari kita membaca sekali lagi kitab Amsal 18 ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Nah, benar kan?
Kadang orang tuh waktu punya masalah dia datang kepada kita, dia bukan mau minta ditegur dan diajar, tapi dia cuma pengen kita mendengar apa aja yang dia katakan. Sama istri-istri juga gitu kan, jangan jadi bebal ya. Kalau istri-istri biasanya kalau cerita apa-apa sama suami, sebenarnya dia nggak butuh suami ngomong apa-apa kan, cuman butuh numpahin sampah aja, iya kan. Begitu suaminya buka mulut kasih nasihat, langsung marah dia. Gue nggak butuh nasihat lu, langsung gitu kan. Lihat firman Tuhan ini ya. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Kalau kita ingin menjadi lebih baik, saudara-saudara kekasih Kristus, janganlah menjauh dari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Anda dan berani menegur Anda. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, kami terima dengan iman bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan kami kemampuan untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang bebal yang menjauhkan diri dari orang-orang bijak. Kami mau tetap dekat dengan mereka yang benar-benar mengasihi kami, yang mau menegur kami dikala kami membuat suatu kesalahan, dikala kehidupan kami penuh dengan problema. Tuhan, orang-orang bijak yang sudah Engkau taruh di sekitar kami, Engkau berkati. Semoga mereka diberikan hikmat lebih peka lagi dengan kehidupan kami, sehingga kami pun dapat terbantu untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dan bukan menjadi orang-orang yang bebal. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk sukacita ini. Kami yakin dan percaya bahwa anugerah-Mu adalah berkat yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, dalam kesukacitaan yang mereka rasakan saat ini, kami mohon kiranya berkat umur panjang, kesehatan dan kebahagiaan tetap menjadi bagian saudara-saudara kami di usia yang baru. Tuhan, berilah hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, beri Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan mereka sehingga mereka bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Segala harapan dan kerinduan setiap pribadi lepas pribadi mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara, sahabat, kerabat, keluarga kami yang sedang terbaring sakit, entah mereka yang dirawat di rumah atau yang ada di rumah sakit. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan setiap tubuh yang sakit. Tuhan, Engkau memberkati dan menguduskan setiap obat-obat yang dikonsumsi. Berkati para dokter, para perawat, bahkan Tuhan, keluarga kami yang berjaga-jaga di samping mereka. Engkau beri hikmat bagi mereka sehingga mereka boleh mengambil bagian mereka, melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan kasih-Mu. Oleh kuasa darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, saudara, sahabat, keluarga, kerabat kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi syukur kami. Kami mau alaskan doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Sampai kita bertemu pada renungan pagi besok hari di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.